Itu adalah kunci aku sukses, bukan sukses, belum sukses, tapi kunci dalam aku melakukan magang di Angkasa Pura sama di KBRI Bangkok. Dan lagi satu di Legal Aid Indonesia. Komunikasi. Komunikasi itu adalah kunci segalanya. Ketika kita ketika kita mempunyai ide yang bagus, tetapi kita tidak bisa mengkomunikasikannya secara baik, itu percuma. Itu prinsipku. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Banyak Kata by Binus University. Dan pastinya balik lagi sama Cindy, kali ini kita bakal ngobrol santai sama salah satu binusian dari jurusan International Relations. Wow, kerennya nih, menariknya, dia nih enrichment-nya di KBRI Bangkok, Kedutaan Indonesia di Bangkok. Wow, gimana ya ceritanya? Teman kita ini bisa berpetualang di negeri Gajah Putih. Siapa lagi kalau bukan Kak Made Wirawan. Halo Kak. Halo Cindy. Gimana nih Kak kabarnya? Baik? Sehat? Super duper baik. Boleh mungkin ya Kak kita kenalan dulu buat binusian yang lagi dengerin. Biar kenal siapa sih Made Wirawan itu? Oke, aku langsung perkenalan aja ya. Namaku Made Wirawan, bisa dipanggil Made sama teman di Jakarta. Aku binusian 2022, jurusan Hubungan Internasional, dan fokusku ke bahasa Spanyol, sama fokus kedua aku mempelajari tentang multinational corporations. Dan saat ini aku semester 8 dan tinggal skripsi aja, udah kelar. Dan selama 4 tahun kuliah di sini aku mencoba berbagai hal ya, dari organisasi, program-program baik secara eksternal maupun internal kampus gitu, Cindy. Oke, menarik banget nih. Apalagi dari jurusan HI ya Kak ya. Iya benar. Tapi kenapa sih Kak? Kenapa harus HI? Kenapa pilih HI gitu? Oh, jadi kalau cerita kenapa aku bisa berakhir dengan jurusan hubungan internasional, balik lagi ke aku kelas 3 SMA ya. Waktu itu aku benar-benar nggak tahu kemana. Aku nggak tahu passionku apa, aku nggak tahu aku suka apa waktu itu. Dan tapi aku tahu aku nggak suka apa dan aku bisa apa. Itu pertimbanganku waktu itu. Aku nggak suka matematika. Jadi aku mencoba menghindari jurusan yang berhubungan dengan matematika. Terus aku bisa walaupun tidak terlalu jago, bisa bahasa Inggris. Jadi pertimbanganku waktu itu milih jurusan apa ya? Hukum atau hubungan internasional. Itu jurusan yang nggak ada matematika menurutku. Terus waktu sampai ujung banget tuh SNM sama SBM tuh aku masih milih hukum, dan di BINUS aku memilih hubungan internasional. Terus sempat bingung juga, ternyata SBM-nya keterima jurusan hukum. Habis itu ya setelah memutuskan mempertimbangkan dengan orang tua, ya berakhir dengan jurusan hubungan internasional. Dan syukurnya sekarang di jurusan hubungan internasional ini aku suka banget, dan ternyata ini loh Made Wirawan, kayaknya cocoknya emang di sini gitu. Dan plusnya di BINUS. Gitu. Wah, tadi ada bilang plusnya di BINUS. Kenapa Ya, berakhirnya pilih di BINUS nih? BINUS tuh kalau diceritakan tentang sejarah jurusan hubungan internasional itu salah satu menurutku yang terbaik di Indonesia. Karena apa? Dalam beberapa BINUS jurusan hubungan internasional itu baru banget, sekitar baru berapa tahun, tetapi akreditasinya sudah A. Udah Iya, bener. belum lagi dosen-dosen. Habis itu fasilitas yang aku dapetin di sini bagus banget, lengkap. Oke. Dan kalau misalnya HI itu stereotipnya kan kebanyakan maunya kuliah keluar negerinya kan Kak, ada jalan-jalannya. Dan pasti Kak Made juga kan, apalagi enrichment-nya ambil di Bangkok nih. Emang Iya. bener ya kalau misalnya punya anak HI itu pingin jalan-jalan gitu? Iya, benar-benar. Itu salah satu pertimbangan yang pernah aku uh, jadi titik berat kenapa aku milih hubungan internasional. Karena aku mikirnya kan hubungan internasional tuh kita belajar tentang social cultural, bagaimana negara itu, bagaimana negara ini. Ternyata salah total. Jadi hubungan internasional itu kita belajar mostly tentang political economy dari setiap negara. Habis itu bagaimana organisasi internasional itu bekerja, dan itu semua tentang politik. Dan social cultural ada, tapi tidak sebanyak yang aku kira. Dan aku sempat kaget awal-awalnya, dan
akhirnya tapi political economy itu ya masuk di bidangku. Aku akhirnya bisa. Aku suka juga akhirnya bahas tentang politik. Oke. Tapi ngomong-ngomong, Kak Made ini bukan asli Jakarta ya, jadi ya? Ya Dari betul. Bali kalau nggak salah ya, Kak? Bener? Iya benar. Oke. Tapi kalau misalnya di Bali terus pindah ke Jakarta, pasti ada perbedaan budaya kan, Kak? Iya benar-benar. Itu gimana sih cara menghadapinya kalau dari Kak Made? Kalau untuk menghadapi perbedaan budaya ketika aku pindah dari Bali ke Jakarta, itu masih nggak terlalu jauh ya budayanya, culture-nya. Bagaimana? Oke, kalau aku cerita yang di Jakarta dulu, mungkin kalau di Jakarta tipsnya bagaimana bisa menyesuaikan dengan budaya di sana, intinya kita selalu berpegang teguh sama prinsip kita sendiri. Dalam artian, ketika kita let's say, aku nggak bilang merokok itu sesuatu yang buruk, tapi ada temanku merokok, mostly banyak di sini di Jakarta, tapi aku megang prinsipku, jangan itu kayak ya, ya be Balik myself. lagi ya, Kak, ya Ya, ke mindset-nya masing-masing gitu ya. Wah, tapi kenapa sih Kak enrichment-nya di Bangkok gitu? enrich. Penasaran sih dari tadi. Kenapa enrichment-nya di Bangkok? Sebenarnya pengayaanku dari program kampus itu udah sebelumnya di semester 5 sama 6 lalu aku riset sama aku magang di Angkasa Pura. Dan kalau di Bangkok ini sebenarnya dari 2021 udah daftar, tapi sayangnya karena pandemi ditunda. Dan akhirnya Bangkok buka border lagi dan aku daftar lagi dan kebetulan diterima sekarang dan sekarang aku berakhir di sini di Bangkok. Iya. Tapi awalnya tuh emang ada ketertarikan untuk di Bangkok itu nggak Kak? Apa sebenarnya ada negara yang mau gitu, diinginin gitu? Aku sebenarnya emang tertarik di Bangkok ya, terutama tentang budayanya, makanannya. Aku juga nonton film-film Thailand nih, kayaknya menarik nih Bangkok. Dan kebetulan KBRI-nya juga buka dan sekarang aku berakhir di sini. Ya pas banget kebetulan. Dan aku ada jeda waktu juga di skripsiku ini, jadi ya memanfaatkan waktu sebagai mahasiswa. Akhir-akhir nih ya Kak, Iya. menikmati masa-masa jadi mahasiswa sebelum lulus. Jangan disalahkan loh, sebagai mahasiswa itu sebuah Mm-mm. privilege loh. Kita Bener, sebagai mahasiswa itu setuju. bisa melakukan berbagai banyak hal yang tidak bisa dilakukan sama orang yang bukan mahasiswa. Kegiatan-kegiatan magang, kegiatan-kegiatan yang ada di luar negeri, kita bakalan dipermudah jika kita berstatus mahasiswa. Oke. Tapi tadi kan kita sempat bahas tentang magang di Bangkok ya Kak ya. Dan Ya, budayanya pasti Bangkok sama Indonesia itu pasti beda banget, ya kan? ya. Nah, itu menurut Kakak apa sih yang budaya yang di Bangkok ini bagus dan di Indonesia nggak ada, tapi kalau misalnya di Indo ini ada, ini bagus banget gitu. Indonesia bakal maju gitu. Oh iya ya. Tapi aku nggak ensure ini bakalan membuat Indonesia maju. Tapi hal yang paling sering aku temuin di Bangkok ini budaya orangnya tuh sabar banget. Dalam artian misalnya ketika aku nyebrang di Bangkok, itu mobil dari jarak jauh udah berhenti. Dan ketika aku juga pernah lihat kecelakaan di Bangkok kan, orangnya tuh menyelesaikannya benar-benar dengan cara yang hormat, berbicara tanpa ada emosi sama sekali, emosi tapi tidak diledak-ledakan. Itu sesuatu yang menurutku budaya yang ya sangat bagus, yang seharusnya bisa diterapkan di Indonesia. Di Indonesia ya bagaimana, mungkin yang lain juga berpengalaman ya di Indonesia bagaimana tentang masalah lalu lintas utamanya. Di Jakarta pasti paham banget. Aduh, macet banget kalau Jakarta, Kak. Masih jauh Iya, aja iya. dari tim-tim gitu ya. Iya, iya, benar-benar benar. Di sini kayak bel tuh jarang aku dengar loh. Mm-mm. Oke, next nih Kak. Kalau misalnya tadi bahas HI, menurut Kakak berguna nggak sih HI buat nanti karir Kakak ke depannya gitu? Wah, ini pertanyaan yang bagus. Oke, berguna atau tidak, aku ada beberapa plan untuk kedepannya. Mungkin bisa jadi sangat berguna dan bisa mungkin bergunanya biasa aja. Mungkin jadi sangat berguna karena aku punya plan untuk S2 melanjutkan juga di hubungan internasional, apakah itu di bagian ASEAN atau apa, dan menjadi dosen, itu salah satu rencanaku. Dan dari praktekku selama pengalaman magang, ilmu secara teori mungkin tidak secara langsung kita praktekkan. Tetapi hal-hal basic seperti misalnya pemahaman dasar tentang teori,
bagaimana teorinya bisa muncul, itu diimplementasikan dalam dunia kerja yang aku pernah alami selama 3 kali magang gitu. Oke. Wah, tapi emang menarik banget sih HI ya. Apalagi Iya, HI itu belajarnya tuh lengkap ya, kayak komunikasi dapet, politik dapet, hukum dapet, belajar ya semua lah istilahnya ya. Boleh deh Kak, tips and triknya tuh kayak bertahan di HI itu setidaknya harus punya skill apa gitu. menurutku di skill HI yang paling utama bukan skill sih, tapi kesukaan yang harus dipunyain tuh membaca. Karena semua yang kita lakukan hubungan internasional itu tentang membaca. Kita membuat jurnal, mengkonvertnya menjadi sebuah tulisan, artikel. Habis itu kita juga membaca buku, membaca teorinya. Habis itu uh, belum lagi ketika kita misalnya berdiplomasi, kita buat teks diplomasinya itu tentu aja membutuhkan membaca juga. Jadi membaca dan mungkin bahasa Inggris. Bahasa Inggris dia cukup. Oh iya, benar juga sih Kak. Apalagi harus punya pengetahuan yang luas ya kan Kak. Kalau misalnya malas baca, pasti bakal ketinggalan dan nggak tahu apa-apa istilahnya gitu ya. Ya, benar sekali. Dan Kak Made nih punya ketertarikan juga nggak sih Kak di bidang NGO, ya kan? Ah, iya benar. Boleh nggak Kak diceritain NGO-nya itu lebih ke pembahasan apa sih gitu? Kan NGO luas banget nih. Iya, iya benar-benar. Jadi setelah aku mempelajari berbagai aktor internasional dari ada perusahaan, dari segi pemerintah, dan aku menemukan nih, ada aktor yang benar-benar keren banget menurutku. Itu NGO, Non-Governmental Organization. Itu itu kan lembaga swadaya masyarakat yang dia bertindak tanpa berdasarkan keuntungan. Jadi dia benar-benar murni menyuarakan concern apa yang dia inginkan. Misalnya ada NGO yang bergerak di lingkungan, dia akan fokus ke permasalahan lingkungan. Jadi menurutku itu sesuatu yang keren banget dan itu bukan cita-cita tapi mimpiku di masa depan untuk membuat NGO terutama di bagian environmental sama permasalahan kemanusiaan. Itu. Kalau buat environment-nya kenapa nih Kak? Yang menurut Kakak harus ditanganin gitu? Iya, kebetulan aku selama SMA pecinta alam, habis itu di kuliah juga pecinta alam. Jadi aku merasa juga kayak climate change itu bukan sesuatu yang fiksi, tapi itu sesuatu yang semakin menjadi nyata dan kita bisa rasakan dampaknya secara langsung sekarang juga kan. Itulah kenapa aku lebih concern ke permasalahan lingkungan. Oke. Tapi kalau Kak Padi sendiri ada organisasi nggak Kak di BINUS yang Kakak ikutin? Iya, iya. Aku organisasi di BINUS itu semester 1, semester 2 aku Swanara Pala, pecinta alam. Habis itu lebih lanjut lagi, aku KMH. Di sana aku mempelajari tentang organisasi lebih detail, sempat menjadi sekretarisnya juga. Terus organisasi kalau kalau jadi bagian trainer student development center itu mungkin juga termasuk pengalaman organisasi ya juga. Oke, banyak banget ya. Jadi Kak Oh, Made ini sama lagi satu apa tuh? IRB News. Banyak banget ya. Iya, Ini mempelajari menurut tentang bagaimana cara membuat artikel. Oke. Ya, Tapi emang sih Kak, kalau misalnya udah berbau HI, itu pasti, apalagi jurusan-jurusan sosial, itu pasti bergeraknya tuh kebanyakan di lingkup sosial juga ya. Jiwa sosialnya tergerak untuk membangun lebih baik gitu ya. benar banget sih. Oke, Kak Bade, tadi kan kita sempat bahas juga kalau misalnya eh, HI itu pasti ketemu banyak orang dan lain-lain gitu ya. Pasti ada skill apa ya, sosial, skill berkomunikasi sama orang lain. Itu penting banget gak sih, Kak? Itu adalah kunci aku sukses, bukan sukses, belum sukses, tapi kunci dalam aku melakukan magang di Angkasa Pura sama di KBRI Bangkok. Dan lagi satu di Legal Aid Indonesia. Komunikasi. Komunikasi itu adalah kunci segalanya. Ketika kita ketika kita mempunyai ide yang bagus, tetapi kita tidak bisa mengkomunikasikannya secara baik, itu percuma. Itu prinsipku. Oke, tapi kalau misalnya bersosialisasi, pasti komunikasi tadi Kakak juga bilang penting banget. Artinya kalau waktu di Bangkok itu juga penting banget nggak sih Kak, komunikasi sama orang native-nya? Iya penting. Gimana Kak, ada pengalaman lucu atau menarik gitu nggak sama sama orang native-nya dari Thailand? Oke, ini agak lucu ya. Ketika aku baru pertama kali menginjakan kaki ke Bangkok, set,
Itu udah ditanyain sama imigrasi dalam bahasa Inggris, bahasa Inggris, tapi logatnya Thailand. Benar-benar susah banget dimengerti. Bagiku susah banget dimengerti, dan dia ketika aku ngomong juga susah banget dimengerti bagi dia juga. Jadi agak agak susah komunikasinya di awal dengan native speaker. Tapi kalau misalnya kakak magang di sana, harus pasti bisa bahasa Thailand nggak sih kak? Apa Inggris aja udah cukup? Inggris saja cukup karena keseharian di KBRI-nya juga tidak sedikit orang Indonesia, ada juga orang Thailandnya, tapi dia juga bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga tentunya. Kalau boleh tahu, berapa lama sih kak enrichment di Bangkok? Ini perencanaanku mungkin 2 bulan. Akhir Juni Hmm, ini bakalan berakhir. oke. Tapi kalau misalnya di Bangkok itu ada yang kesulitan adaptasi nggak sih kak awalnya? Iya, adaptasi yang paling susah itu masalah makanan. Makanan di sini itu ciri khasnya asam dan manis. Lagi satu pedas, pedas banget. Kayak tom yum gitu ya kak ya? Iya, bener-bener. Itu di lidahku awalnya nggak cocok. Sampai sekarang Oh, sih sebenarnya nggak cocok. terus di Thailand gimana kak bertahannya? Bertahannya, ya mau gimana lagi. Aku Dimakan berusaha untuk aja ya? mencari restoran ya yang mainstream. Oh, kalau restoran Indo gitu ada nggak sih kak di Thailand? Ada. Wah, Restoran Indo ada, yang beneran halal kak? ada, iya. Jualan apa kak? Kalau boleh Waktu tahu? itu ada yang jualan rendang, Mm-mm. kari ayam ada, nasi goreng ada. Wah, menarik ya. Jadi Ya, tapi mengatasi ada cita rasa Bangkoknya, cita rasa Thailandnya dikit, asam-asamnya masih terasa. bener. Pasti ngikutin ya sama Iya, budaya sananya. Tapi kalau misalnya harapannya buat Kak Made buat kedepannya apa sih Kak? harapan untuk siapa Hmm. ini? Untuk diriku atau Buat diri kakak boleh terus atau buat orang-orang yang dengar ini juga boleh. ah, mungkin untuk orang-orang yang mendengarkan ini ya. Untuk orang-orang yang mendengarkan ini, kalau kalian mahasiswa, tolong banget manfaatkan privilege kalian sebagai mahasiswa. Seperti yang aku katakan tadi, sebagai mahasiswa itu kalian tuh mungkin sekali dalam seumur hidup. Jadi sebagai mahasiswa tuh kita mempunyai kelebihan juga. Kita bisa mengikuti berbagai event yang mungkin tidak bisa diikuti sama orang yang tidak berkuliah gitu. Oke. Oke, jadi kita intinya nggak boleh jadi kupu-kupu guys. Ya kan Kak? Benar sekali. Jangan sampai menyesal di akhir. Oke, karena banyak banget yang privilege dari mahasiswa gitu ya Kak ya. Ya, sayang banget nih kita udah hampir habis ini waktunya. Kak, tapi kita masih ada games Kak. Kita main games jawab cepat ya. Oke, terdengar menarik. Oke. Jadi misal nih ya Kak, sini bilang podcast banyak kata, terus Kak Madi bilang satu yang ada di pikiran Kakak, misal keren gitu. Oke? Iya, paham. Siap Kak? Siap, Oke. Made Wirawan itu persistence. keren. Lanjut ya Kak. Ya, International relation itu fun. wow, fun guys. Iya, Bangga ketika ketika melakukan yang terbaik. pasti sih ada kelegaan tersendiri ya Kak ya. Iya, Gagal ketika gagal ketika tidak mencoba. emang kuncinya kita harus banyak mencoba guys. Selanjutnya nih Kak, kalau aku nggak ambil keputusan enrichment di KBRI, apa rasanya? Menyesal seumur hidup mungkin. Jadi pengalaman nggak terlupakan ya Kak enrichment di Bangkok. Iya, pengalamannya dapat banget di sini. Oke. Dan last question nih Kak, proud to be Jelas. Binusian. bener. Oke deh, mungkin sekian dulu ya Kak kita bincang-bincangnya. Tapi sebelumnya mungkin kita bakal ada apa ya? Mungkin terakhir aja deh Kak dari Kak Made. Iya, Kata-kata buat Binusian. oke. Kata-kata untuk para binusian, kalian harus sadar universitas kalian itu sangat bagus, manfaatkan segala fasilitas, program, semua yang ada di BINUS untuk perkembangan diri kalian menghadapi dunia kerja nanti. Nah, catat ya Binusian ya. Ini emang bener banget sih. Binus itu emang punya fasilitasnya lengkap banget dan didukung gitu ya Kak ya. Ya, Oke. Thank you banget Kak Made udah
udah meluangkan waktunya buat podcast Banyak Kata. Oke, terima kasih juga Oke. Cindy telah mengundang aku di podcast ini. Sama-sama Kak, mungkin sekian dulu ya bincang-bincang kita. Kali mungkin ada waktu kita bisa obrol-obrol singkat lagi. Thank you Kak Ya, Made. siap. Terima kasih juga.